Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian selikuran Salimah Jawa Tengah. Kajian selikuran ini memang dikemas untuk membahas para kaum wanita yang menjadi suri tauladan kita semua. Riwayat-riwayat, sejarah-sejarah kaum perempuan yang menginspirasi. Dan pada malam ini kita akan membahas seorang sahabiah yang menjadi perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab kita kenal sebagai seorang ibu yang pemberani, seorang ibu yang menjadikan putra-putranya gugur di medan jihad membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nusaibah binti Ka'ab bernama lengkap Nusaibah binti Ka'ab bin Amr bin Auf. Dia juga dikenal dengan sebutan Ummu Ammarah. Beliau berasal dari kalangan Ansor, suku Khazraj dari Bani Mazin bin An-Najjar, lahir di kota Madinah. Beliau menikah dengan Zaid bin Asim al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai 2 putra, yaitu Abdullah dan Hubaib. Beliau juga merupakan salah satu wanita yang pertama memeluk Islam dan dikenal karena jasa-jasanya dalam berbagai pertempuran dalam membela Islam. Nusaibah binti Ka'ab bin Amr bin Auf juga termasuk salah satu dari 2 wanita yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor yang hendak berbaiat pada Rasulullah dalam Baiatul Aqobah kedua. Ia berbaiat bersama suaminya, Zaid bin Asim, dan 2 orang putranya. Beliau juga ikut berjihad pada perang Uhud, perang Hunain, dan perang Yamamah. Ia ikut juga menyaksikan perjanjian Hudaibiyah. Pada saat perang Uhud, ia bertugas di bidang logistik dan medis, memasok air pada para prajurit muslim dan mengobati mereka yang terluka. Nah, pada saat itu, ketika beliau menyaksikan kaum muslimin terpukul mundur, terkalahkan oleh kaum musyrikin yang memerangi orang-orang muslim di Bukit Uhud, dia menawarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berjihad mengangkat senjata. Namun Rasulullah mengatakan kepadanya bahwa saat itu belum saatnya perempuan ikut serta mengangkat senjata. Maka kemudian Nusaibah binti Ka'ab tetap dalam tugasnya di bidang logistik dan medis, memasok air dan mengobati para prajurit yang terluka. Nah, namun kemudian Nusaibah binti Ka'ab ini melibatkan diri di dalam peperangan. Di dalam perang Yamamah, Nusaibah bin Ka'ab mengalami tangannya terputus. Ya. Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Ar-Rabi berkata, aku melihat Nusaibah binti Ka'ab yang tangannya terputus. Aku berkata padanya, kapan tanganmu ini terputus? Ia menjawab, pada perang Yamamah. Saat itu aku bersama orang-orang Ansor. Lalu kami tiba di kebun. Kami perangi pengikut nabi palsu ini selama 1 jam. Jadi saat itu ada nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Ya. Hingga Abu Dujanah al-Ansori, Simak bin Kursyah mengatakan, bawa aku untuk membuka pintu gerbang dengan cara melemparkan aku di tengah mereka.
Nanti akan kubuat mereka sibuk. Pasukan kaum muslimin membawanya dan melemparnya di tengah mereka. Ia memerangi mereka hingga terbunuh. Jadi Nusaibah binti Ka'ab ini meskipun dia telah terputus tangannya, dia tetap berusaha untuk melibatkan diri di dalam perang. Dia gunakan salah satu tangan yang masih ada untuk menebas para musuh-musuh Allah sehingga mereka bergelimpangan terbunuh. Ya. Lalu Nusaibah bin Ka'ab melanjutkan, ya. Lalu aku masuk mengincar Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini adalah nabi palsu yang membunuh putranya. Ya. Putranya yang bernama Hubaib yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Musailamah al-Kadzab. Kemudian seorang laki-laki dari pengikutnya muncul lalu membabat tanganku hingga terputus. Demi Allah, aku tidak memperdulikan itu hingga kutemui si manusia jahat Musailamah al-Kadzab telah terbunuh. Nah, lalu putraku menutupi lukaku dengan bajunya. Kukatakan padanya, kau yang membunuhnya putraku? Ia menjawab, iya Bu. Lalu aku sujud syukur pada Allah. Putranya itu yang membunuh Musailamah al-Kadzab adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Nah, disinilah maka terbalaslah ya, dendam Nusaibah binti Ka'ab kepada pembunuh putranya Ubay bin Asim. Nah, di perang Uhud diceritakan oleh Ummu Said bin Sa'ad bin Rabi, dia berkata, aku menemui Nusaibah. Kukatakan padanya, tolong ceritakan kondisimu di perang Uhud. Ia bercerita, di pagi hari aku keluar menuju Uhud. Aku melihat apa yang diperbuat oleh pasukan. Saat itu aku membawa wadah yang berisi air minum. Hingga aku berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tengah para sahabat. Kondisi saat itu berpihak pada kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin dipukul mundur, aku masuk ke pertempuran dan bersegera menuju Rasulullah. Aku menjendela terkena sabetan pedang, hujaman anak panah, dan tombak demi tombak untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun banyak terluka. Nah, di perang Uhud ini, saat itu ketika perang Uhud berkobar, dikala suaminya sedang beristirahat, maka Nusaibah langsung meminta suaminya untuk berangkat ke medan pertempuran. Dan tak lama datanglah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitakan bahwa suaminya syahid. Pada saat tahu suaminya syahid, maka dia memerintahkan kepada putranya untuk menggantikan suaminya. Dan anaknya pun menemui syahid. Begitu seterusnya. Jadi ketika putra-putranya syahid, dia juga kemudian bangkit, mengangkat senjata ikut berperang. Nah, tatkala kaum muslimin ini dipukul mundur ya, maka kemudian dia masuk ke pertempuran bersama Rasulullah untuk menjadi perisai Rasulullah. Ummu Said mengatakan, kulihat ada cekungan bekas luka di ketiaknya. Kutanyakan padanya, Umarah, siapa yang melukaimu di sini? Ia jawab, Aqbil bin Qomiyah. Ia berkata pada orang-orang, beritahu aku di mana posisi Muhammad. Aku tak selamat kalau dia selamat. Lalu Mus'ab bin Umair menghadapinya. Sementara Aqbil bersama sejumlah pasukan. Lalu Aqbil menyerangku dengan satu hujaman. Inilah lukanya. Lalu aku serang dia dengan beberapa pukulan, namun dia memakai baju besi. Nah, inilah salah satu orang yang melukai Ummu Umarah, Nusaibah binti Ka'ab. Ya, melukai ketiaknya. Di mana
luka-lukanya tidak menjadikan ia mundur dari jihad fisabilillah. Dilanjutkan kisah ini dengan cerita, ada seorang pasukan berkuda datang lalu menyabetku. Aku tangkis dengan perisai. Ia tak berhasil berbuat apa-apa dengan sabetan pedangnya. Saat ia berbalik, aku berhasil menyabit betis kudanya. Ia pun jatuh terlentang. Lalu Nabi berteriak, "Hai putra Ummu Umarah, ibumu, ibumu." Anakku membantuku mengatasi musuh tersebut. Ya, jadi pada saat Nusaibah binti Ka'ab terluka yang kesekian kalinya, ya, dia berhasil menyabet betis kuda musuh Islam, namun kemudian dia terluka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan putra Nusaibah binti Ka'ab yang bernama Abdullah bin Zaid ini untuk menutupi luka ibunya. Ya, jadi untuk menutupi luka ibunya. Abdullah bin Zaid berkata, pada hari Uhud aku mengalami luka di lengan kiriku. Seseorang melintas begitu cepat namun tak sampai menggulingkanku. Ia lalu pergi dan darah pun mengalir tak berhenti. Rasulullah mengatakan, sumbat lukamu. Nah, kemudian ibuku menemuiku. Ia membawa penyumbat luka yang memang ia persiapkan untuk merawat pasukan yang terluka. Lalu kuikat lukaku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri memandangiku. Ya. Jadi ibunya terluka, putranya juga terluka. Ya. Dibalut lukanya ya, dengan bahan pembalut yang dibawa oleh ibunya yang tadinya disediakan untuk kaum muslimin. Nah, tetapi ibunya ini tak gentar. Setelah luka kaki putranya dibalut, ibunya berkata, berdirilah nak, serang mereka. Ya. Nabi mengatakan, tidak ada yang melakukan seperti yang kau lakukan, Ummu Umarah. Ya. Jadi ibu mana yang mampu melakukan itu? Disinilah kita mendapatkan satu contoh ketegaran. Betapa seorang ibu yang menyaksikan putranya terluka di medan perang. Setelah dia membantu untuk membalut lukanya, dia tega, dia tetap berani menyuruh anaknya untuk berdiri kembali dan berperang kembali. Masya Allah. Inilah salah satu contoh seorang ibu yang mampu membangkitkan semangat anaknya untuk terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa gentar, tidak putus asa. Ya. Kemudian dikisahkan pula kesabaran Nusaibah binti Ka'ab. Ya. Jadi Hubayb bin Zaid ini, putra Nusaibah binti Ka'ab, diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi Musailamah al-Kadzab di Yaman. Saat itu Musailamah berkata pada Hubayb, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Hubayb menjawab iya. Lalu Nabi palsu si Musailamah al-Kadzab itu kembali bertanya, apakah kau juga bersaksi bahwa aku utusan Allah? Hubayb menjawab, aku ini tuli tidak mendengar. Ia mengulang-ulangnya. Maka Musailamah al-Kadzab marah. Ya. Lalu dia memanggil Al-Gojo untuk menebas salah satu anggota tubuh Hubayb. Ya. Pada saat tangan Hubayb sudah diputus oleh Al-Gojo tadi, Hubayb ditanya lagi, ya, apakah dia bersaksi bahwa Musailamah al-Kadzab itu seorang nabi? Hubayb tetap menjawab, dia tidak mendengar, aku tuli. Dia tidak mengakui Musailamah al-Kadzab sebagai nabi.
Maka kemudian Musailamah marah dan menyuruh Al-Gojo untuk memotong-motong anggota tubuhnya satu persatu, memutilasi dia, ya, sehingga akhirnya Hubaib wafat dalam keadaan syahid. Nah, pada saat berita wafatnya Hubaib bin Zaid, putra Nusaibah bin Ka'ab ini disampaikan, ya, oleh seorang membawa berita kepada Nusaibah bin Ka'ab. Nusaibah bin Ka'ab mengatakan, untuk kejadian semacam ini aku bersiap. Dan kepada Allah aku berharap pahala. Jadi dia tidak bersedih berlarut-larut. Dia tetap tegar. Dia tidak lagi memikirkan dunia. Yang dia pikirkan adalah keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kejayaan Islam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Nusabah bintu Ka'ab ini. Damroh bin Sa'id al-Mazini bercerita tentang neneknya, di mana neneknya ini turut hadir di perang Uhud dan bertugas menyediakan minuman untuk pasukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nusaibah bintu Ka'ab sebelumnya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedudukan Nusaibah binti Ka'ab pada hari ini lebih baik dari bulan dan bulan. Pada hari itu beliau melihat Nusaibah berperang dengan luar biasa. Ia menderita luka, ia kencangkan pakaiannya, dan ia pun mengalami 13 luka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya Nusaibah binti Ka'ab memiliki kedudukan yang lebih baik dari fulan dan fulan. Dalam perang Uhud juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada suaminya, suami Nusaibah bintu Ka'ab, Zaid bin Asim, dengan mengatakan, Barakallahu alaikum. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi kalian sekeluarga. Kedudukan ibumu lebih mulia dari kedudukan fulan dan fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Dan kedudukan ayah tirimu lebih baik dari kedudukan fulan dan fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Nah, mendengar itu, maka Ummu Umarah mengatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kepada Allah agar kami menemani Anda di surga. Lalu Nabi bersabda, ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga. Lalu Ummu Umarah menanggapi, aku tidak peduli lagi dengan musibah yang menimpaku di dunia. Jadi dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Nusaibah bintu Ka'ab bersama keluarganya dijadikan teman-teman Rasulullah di surga, maka Nusaibah bintu Ka'ab ini mengatakan, aku tidak peduli lagi dengan musibah yang menimpaku di dunia. Masya Allah. Ya. Inilah Nusaibah bintu Ka'ab yang menjadi perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladaninya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lakukan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk ikut serta dalam mewujudkan kejayaan Islam. Kita para ibu muslimah di masa kini memiliki tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama membangkitkan semangat putra-putri kita untuk menegakkan agama Islam di dalam dirinya, di dalam hatinya, sehingga Islam itu tegak di negerinya, di dunia ini. Walau alam bisawab, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.